Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diastisma Sahri dari jurusan Sistem Komputer dengan NIM 211562010009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi CRUD. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Create artinya membuat atau menyimpan data. Read artinya membaca data. Kemudian update itu memperbarui data atau mengubah data. Dan delete itu untuk menghapus data. Di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola data pada sistem atau aplikasi pengelolaan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya. Langkah pertama itu kita akan membuat kelas dengan nama data.java. Fungsinya itu untuk membuat SQLite open helper-nya. Ini adalah sebuah subclass yang digunakan untuk menentukan nama database-nya dari versi database yang sedang dipakai. Nanti kita gunakan fungsi yang namanya onCreate, kemudian onOpen, dan seterusnya. Terus ada kelas readVolley. Ini proses membaca atau mengambil data menggunakan Volley dalam aplikasi Android. Di sini ada public void ubah data. Metode ini memiliki akses publik, tipe kembalian void, dan nama metode ubah data. Deklarasi metode ini menunjukkan bahwa metode ubah data dapat diakses. Terus public void on response. Metode ini biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi Android untuk menangani respon yang diterima dari permintaan jaringan yang berhasil. Metode ini bagian dari antarmuka respon listener. Di sini ada public void simpan. Simpan data ini berfungsi untuk menyimpan atau memproses data. Ini dapat mengimplementasikan dalam metode sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya public void hapus data. Public void hapus data.
Metode ini digunakan untuk memproses penghapusan data dalam aktivitas atau kelas tertentu di aplikasi Android Studio. Ini ada file activity main XML. Ini adalah salah satu berkas tata letak layout yang biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Ini untuk mendefinisikan antara muka pengguna UI dari activity utama main activity. Ini di activity main XML kita bisa lihat edit text ini untuk memasukkan teks dan ditampilkan dengan hint anterior username. Terus ada button ini sebuah tombol yang digunakan untuk mengirim data. Kita juga bisa menyesuaikan tata letak XML sesuai kebutuhan aplikasi kita. Selanjutnya situ ada file list XML. Ini tata letak atau layout di aplikasi Android untuk menampilkan daftar item dalam bentuk tampilan daftar atau list view atau tampilan daftar yang bertingkat regular view. List XML ini biasanya akan berisi elemen-elemen XML yang akan menampilkan tata letak setiap item serta tampilan daftar itu sendiri. Selanjutnya di sini ada file CRUD PHP-nya, di mana di sini ada program select PHP. Ini digunakan untuk mengambil data dari basis data dengan query select. Terus ada program koneksinya juga. .php
Terus di sini ada program insert PHP-nya. Program ini digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam basis data. Query insert ini digunakan untuk menyediakan nilai untuk setiap kolom dalam tabel. Terus di sini program edit PHP. Program ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam basis data dengan query update. Kita juga dapat mengubah nilai kolom tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya di sini ada program delete PHP. Program ini digunakan untuk menghapus data dari basis data. Query delete ini untuk menghapus baris yang sesuai dengan kriteria tertentu. Itu saja penjelasan saya tentang aplikasi Crowd dari dua aplikasi Android Studio dan Sublime Text. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.